Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magdalena Parengkuan. Saya di sekolah ini sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang 13 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Sebelumnya saya mengajar di tetap di daerah pedesaan, yaitu di sebelah desa ini, dan ditempatkan di sekolah ini. Saya sebagai guru kontrak daerah sampai 2014 saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh daerah Kabupaten Gorontalo. Saya mengajar di SDN 11 Telaga, sebuah sekolah kecil yang terletak di daerah pegunungan, jauh dari pusat perkotaan. Di tempat inilah saya menemukan arti sebenarnya dari kata pengabdian. Bukan hanya mengajar, tetapi juga berjuang, bertahan dan menyalakan semangat belajar di tengah segala keterbatasan. Setiap hari perjalanan saya dimulai sangat pagi. Dari rumah menuju sekolah, saya menempuh jarak sekitar 33 km. Perjalanan itu memakan waktu antara 1 hingga 1,5 jam. Jalannya tidak selalu mudah, berlubang, menanjak, dan berkelok melewati pegunungan. Bahkan untuk sampai ke sekolah, saya harus melintasi satu kabupaten, yaitu Kabupaten Bonebelango. Namun setiap kilometer perjalanan itu saya selalu pandang sebagai langkah menuju masa depan anak-anak saya di sekolah. Mereka adalah alasan mengapa saya tidak pernah berhenti sekalipun lelah. Sekolah kami tidaklah besar dan tidak memiliki fasilitas lengkap seperti sekolah-sekolah di perkotaan. Listrik kadang hidup, kadang mati. Internet apalagi. Seringkali sinyalnya hilang. Bahkan di waktu-waktu penting, perangkat teknologi pun sangat terbatas. Bahkan hampir tidak ada. Tetapi saya percaya pendidikan yang baik tidak harus bergantung sepenuhnya pada fasilitas. Yang paling utama adalah niat dan semangat guru untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Saya sendiri tidak memiliki latar belakang teknologi yang kuat. Awalnya saya hanya bisa mengoperasikan laptop untuk mengetik dan membuat lembar kerja sederhana. Namun seiring waktu saya menyadari bahwa literasi digital adalah jembatan penting antara siswa di desa dan dunia yang terus berkembang di luar sana. Dari situlah saya mulai belajar otodidak, mengikuti pelatihan daring, membaca panduan, dan berdiskusi dengan guru-guru lain yang lebih berpengalaman. Sedikit demi sedikit saya mulai mengenal berbagai aplikasi pendidikan pembelajaran. Di kelas 6 yang saya ampuh, saya sudah menerapkan asesmen pembelajaran berbasis digital menggunakan Quizzes. Awalnya memang tidak mudah. Listrik sering padam saat sedang uji coba, jaringan sering hilang di tengah permainan, bahkan beberapa anak belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Namun, saya selalu melihat sesuatu yang luar biasa ketika siswa mulai bisa menjawab soal secara interaktif, ketika mereka tertawa bergembira melihat hasil skor mereka di layar. Saya tahu
bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Anak-anak mulai menikmati belajar. Mereka merasa pembelajaran itu hidup, tidak membosankan. Selain mengajar di kelas 6, saya juga membantu guru kelas 5 dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Karena guru kelas 5 belum terlalu mahir dalam penggunaan IT, saya berinisiatif untuk mendampingi dan berbagi apa yang saya tahu. Kami belajar bersama, perkenalkan dunia coding sederhana kepada anak-anak. Bagi mereka itu adalah hal baru. Mengetik perintah kecil di HP dan melihat hasilnya di layar HP membuat mereka kagum dan bersemangat. Saya masih ingat wajah mereka yang bersinar ketika program sederhana mereka berhasil jalankan. Momen seperti itu rasanya tak ternilai. Bagi saya pembelajaran coding dan KA bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun cara berpikir, bagaimana anak-anak belajar memecahkan masalah, berpikir logis, dan berani mencoba. Mereka belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan setiap kesalahan bisa diperbaiki. Dan yang paling membahagiakan adalah mereka antusiasme mereka yang begitu tinggi. Di tengah keterbatasan sinyal, anak-anak di sekolah penggunaan ini mampu menunjukkan bahwa semangat belajar tidak mengenal tempat. Mereka bisa setara dengan siswa di kota, asal diberi kesempatan dan bimbingan yang tepat. Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah. Ada kalanya saya merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Tetapi setiap kali mereka senyum, anak-anak saat belajar, saya menemukan kembali alasan untuk terus melangkah. Mereka adalah pengingat bahwa tugas seorang guru bukan sekedar mengajar, tetapi juga menginspirasi dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Saya juga bersyukur karena lingkungan sekolah, rekan kerja, dan kepala sekolah selalu memberi dukungan walau dalam kesederhanaan. Kami saling membantu, saling belajar, dan berjuang bersama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kini setelah lebih dari 1 dekade mengabdi, saya merasa bangga melihat perubahan kecil yang mulai tumbuh di sekolah kami. Anak-anak mulai mengenal teknologi, mereka mampu menggunakan perangkat mereka belajar, dan mereka berani bermimpi. Bagi saya, itulah makna sejati dari pendidikan. Membangun harapan di tempat yang jauh, menyalakan cahaya di tengah keterbatasan, dan selama masih ada semangat itu, saya akan terus berjalan di jalan berlubang dan mendaki setiap hari demi masa depan anak-anak di SDN 11 Telaga. Saya percaya menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menginspirasi dan memberi harapan. Meski jalanan berlubang, listrik yang tidak menentu, dan sinyal internet yang lelet seringkali menjadi rintangan, saya terus berusaha memberikan yang terbaik. Saya ingin anak-anak di pegunungan ini memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi besar seperti anak-anak di kota. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan saya, mulai dari keluarga, rekan guru, hingga komunitas sekolah yang selalu bersemangat. Saya berharap cerita ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada pendidikan di daerah terpencil. Bersama kita bisa membuat perubahan, satu pelajaran pada satu waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.